Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang rela mengorbankan apapun dari bagian dunia yang dimilikinya untuk menebus kebahagiaan di akhirat kelak. Perbedaan antara sedekah kalian berdua itu seperti perbedaan dua kalimat yang kalian ucapkan. Jika saya bisa mengalahkan Abu Bakar suatu hari, maka inilah hari ini saya bisa mengalahkannya, karena merasa punya harta yang cukup untuk bersedekah. Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa Rasul. Saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Masya Allah. Sehingga Umar pun mengatakan, la usabiquka ila syai'in abada. Aku tidak bisa mengalahkanmu sedikit pun selamanya, sampai kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga sehat selalu semuanya. Jumpa kembali di channel Abu Zulfa dan kita akan lanjutkan kembali kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dari kitab Hilyatul Awliya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh Syekh Abu Nuaim berkata bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu di antara karakternya adalah rela mengorbankan sesuatu yang tidak bernilai untuk menebus sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang tidak bernilai yang dimaksud di sini adalah segala kesenangan dunia, harta benda dan semacamnya, dan sesuatu yang bernilai yang dimaksud adalah akhirat, kesenangan akhirat. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang rela mengorbankan apapun dari bagian dunia yang dimilikinya untuk menebus kebahagiaan di akhirat kelak. Seperti apa gambarannya? Kita lihat pada riwayat berikut ini. Haddatsana Ali bin Ahmad ibn Ali al-Missisi, haddatsana Abu Adha'in Muhammad bin Ibrahim ابن الصلت الطائي، حدثنا داود بن معاذ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أن أبا بكر الصديق، bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatihi fa akhfaha. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sedekahnya yang beliau sembunyikan, tidak beliau tampakkan, tidak ada orang yang mengetahuinya. Kemudian ia mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi sadaqati walillahi azza wa jalla indi ma'ad. Ya Rasulullah, inilah sedekahku dan Allah berhak mengambil apapun yang ada di sisiku. Itu perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq. Tidak lama kemudian waja'a Umar, datanglah kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu bi sadaqatihi fa azharaha. Umar pun datang dengan membawa sedekahnya, tetapi Umar menampakkannya. Faqala, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi sadaqati. Ya Rasulullah, inilah sedekah saya. Waliya indallahi ma'ad. Semoga saja saya mendapatkan apa yang dijanjikan Allah di sisinya. Sungguh berbeda. Ya. Maka apa? Komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengatakan, ya Umar, wa tarta qausaka bi ghairi watarin. Umar,
engkau telah membentangkan busurmu tanpa senar. Artinya tidak akan bisa membidik, tidak sempurna busur itu tanpa ada senar. Yang dimaksud apa? Ada hal yang dianggap kurang oleh Rasulullah dari sedekahnya Umar dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar tidak lagi ada keterikatan dirinya dengan harta itu, sehingga tidak menyebut diri, tapi walillahi azza wa jalla indi ma'ad. Allah berhak mengambil apa saja yang ada pada diri saya. Tapi Umar masih ada keterikatan itu. Walaupun tentu bagi awam, ya ini masih tetap dianggap ikhlas. Tapi inilah keutamaan, sehingga Nabi mengatakan, ma baina shadaqataikuma kama baina kalimataikuma. Perbedaan antara sedekah kalian berdua itu seperti perbedaan dua kalimat yang kalian ucapkan. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa haddatsana Sulaiman bin Ahmad, haddatsana Ali bin Abdul Aziz, wa haddatsana Abu Bakr Al-Talhi, haddatsana Ubaid bin Ghannam, haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah qala haddatsana Abu Nuaim an Hisham bin Sa'd an Zaid bin Arqam an abihi qala, yang mengatakan sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, saya pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Rasulullah pernah memerintahkan kami untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika malun indi, yang kebetulan kata Umar, perintah Nabi itu bertepatan saat itu saya punya harta. Faqultu, maka saya pun katakan, al-yaum asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Jika saya bisa mengalahkan Abu Bakar suatu hari, maka inilah hari ini saya bisa mengalahkannya, karena merasa punya harta yang cukup untuk bersedekah. Qala, Umar pun dan melanjutkan ceritanya, faji'tu binisfi mali, aku pun datang kepada Rasulullah dengan membawa setengah hartaku. Waqala li Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan kepadaku, beliau bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Umar lalu menjawab, mislahu, seperti itu ya Rasulullah, separuhnya. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indah, dan ternyata Abu Bakar setelah itu datang dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya. Rasulullah kemudian bertanya, ma abqaita li ahlika, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa Rasul, saya sisakan untuk mereka Allah dan Rasul. Masya Allah. Sehingga Umar pun mengatakan, la usabiquka ila syai'in abada, aku tidak bisa mengalahkanmu sedikit selamanya, sampai kapan. Ada banyak pelajaran tentunya dari dua riwayat ini. Dari yang pertama tadi, bahwa keikhlasan itu bisa bertingkat sesuai dengan tingkat ketakwaannya. Keikhlasan Abu Bakar As-Siddiq berbeda dengan keikhlasan Umar bin Khattab. Dan dari riwayat yang kedua, bahwa orang yang tidak punya keterikatan hatinya dengan dunia, seberapapun dunia yang dimilikinya, tidak membuatnya berat untuk menyerahkan, menggunakan harta itu, bahkan walaupun sampai habis untuk kepentingan dakwah, kepentingan agama, kemaslahatan agama Allah. Jika Abu Bakar As-Siddiq yang tidak memiliki
keterkaitan apapun dengan sedekahnya, bahkan tidak merasa punya kepentingan apapun untuk dirinya, bahkan pahala sekalipun. Jika Umar masih berharap pahala dan tidak memikirkan yang lain, ya tentu pelajaran lainnya untuk kita adalah bagaimana kita hari ini. Begitu banyak orang yang bersedekah hanya sekedar untuk pencitraan saja. Bagaimana hari ini banyak orang bersedekah tetapi ada pamrih yang diinginkannya, ada sesuatu yang diharapkan dari orang-orang yang diberikan bantuan itu. Maka semua itu tentunya tidak akan ada artinya, jadi sia-sia amalnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam bersedekah khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.